Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelompokan kromatografi. Sejarah kromatografi. Sejak tadi pemisahan campuran zat warna dari ekstrak tumbuhan menggunakan pita kain atau kertas dilakukan oleh Rung F.F. pada tahun 1824 sampai 1834. Kemudian diikuti peneliti-penelitian. Baru pada tahun 1906 sampai 1907, Michael Sweet, seorang botanis Rusia, berhasil memisahkan pigmen kuning dan hijau kloroplas menggunakan fase diam CaCO3 dan fase gerak petroleumeter. Mulai saat itu konsep kromatografi lebih jelas, yaitu adanya fase gerak dan fase diam yang harus ada pada kromatografi. Selanjutnya Wilson J. pada tahun 1940 mempelajari tentang teori pada kromatografi kertas, dan Thelius A. pada tahun 1941 pemenang hadiah Nobel atas penemuannya mengenai analisis dengan mekanisme adsorpsi dan elektroforesis, sedangkan Martin A. J.P. dan Sheikh R.L.M. pada tahun 1941 mengajukan pertama kali model yang menjelaskan efisiensi kolom yang dikenal kemudian dengan teori plate atau plate theory. Dan selain itu beliau mengembangkan kromatografi cair dan berhasil mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1952. Teori kromatografi yang kemudian adalah teori kecepatan atau rate theory. Teori ini dikembangkan oleh Van Demeter J.J. pada tahun 1956. Prinsip kerja kromatografi. Jumlah zat terlarut yang berbeda untuk masing-masing komponen pada waktu tertentu saat kesetimbangan terjadi di antara fase diam dan fase geraknya. Teori pemisahan kromatografi. 1. Plate theory. Didasarkan pada analogi dengan proses destilasi dan ekstraksi. Plate theory mengkonsumsikan bahwa pada kromatografi kolom terdapat sejumlah lapisan pemisahan yang dikenal sebagai theoretical plates. Pemisahan sampel antara fase diam dan gerak terjadi pada plates tersebut. 2. Rate theory, di mana proses pemisahan didasarkan pada jumlah pemisahan pada kondisi dinamisnya. Proses yang terjadi dalam kolom membutuhkan waktu tertentu untuk zat terlarut mencapai keseimbangan dengan fase diam dan gerak. Jenis-jenis kromatografi. 1. Kromatografi berdasarkan fase yang terlibat. Pemisahan tipe kromatografi berdasarkan fase yang terlibat. Contohnya, fase gerak gas, fase diam padat. Kromatografinya GSC, gas solid kromatografi. 2. Gas, fase gerak, fase diam cair. Tipe kromatografi GLC, gas liquid kromatografi. 3. Fase gerak cair, fase diam padat. Kromatografinya LSC, liquid solid kromatografi. 4. Fase gerak cair, fase diam cair. Kromatografinya LLC, liquid kromatografi. 2. Kromatografi berdasarkan sistem geometri. A. Kromatografi kolom adalah teknik pemisahan dan pemurnian dari suatu campuran, baik itu dalam fase cair maupun padat, untuk menghasilkan senyawa yang diinginkan secara individual. B. Kromatografi planar atau bidang adalah salah satu contoh kromatografi yang paling sederhana. Cara kerja kromatografi
bidang, yaitu analit di atas kertas atau lapis tipis atau fase diam, dan dicelupkan atau dimasukkan ke dalam larutan tertentu seperti etanol dan H2O sebagai fase gerak. 3. Kromatografi berdasarkan prinsip pemisahan. Kromatografi adsorpsi adalah teknik kromatografi tertua dioperasikan berdasarkan resistensi terlarut pada permukaan absorben. B. Kromatografi partisi adalah kromatografi di mana proses pemisahannya berdasarkan kemampuan absorpsi analit pada lapisan tipis cairan yang dilapiskan pada partikel padatan inert fase diamnya. C. Kromatografi pertukaran ion adalah salah satu teknik pemurnian senyawa spesifik di dalam larutan campuran. D. Eklusion kromatografi atau kromatografi eklusi merupakan metode kromatografi yang menggunakan partikel berpori untuk memisahkan molekul dengan ukuran yang berbeda. E. Affinity kromatografi atau kromatografi afinitas adalah metode pemisahan campuran biokimia berdasarkan spesifiknya, misalnya antara antigen dan antibodi, enzim dan substrat atau reseptor dan ringan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum.